Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau Anda sudah melihat video saya sebelumnya, bagaimana cara apply menjadi visitor visa, mendapat visitor visa di Kanada. Video kali ini akan membahas lebih jelas apa-apa syaratnya, surat-surat apa yang perlu dipersiapkan untuk mendapatkan visitor visa. Jadi sekali lagi Anda dari sini, canada.ca, kemudian Anda klik visit Canada. Di sini klik apply for a visitor visa. Tadi di video sebelumnya sudah saya jelaskan siapa yang butuh dan sebagainya. Kemudian yang kita butuhkan itu how can apply. Di sinilah valid travel document ini ya yang diperlukan adalah Anda punya valid travel document seperti paspor, ada sehat, tidak ada kriminal. Anda harus bisa memastikan bahwa ketika Anda apply visa itu Anda menunjukkan bahwa Anda punya kerja di rumah, Anda punya financial asset. Artinya Anda ke Kanada bukan untuk secara ilegal nanti menjadi visitor kemudian menjadi minta-minta. Jadi caranya lain. Jadi ya, ini membuktikan bahwa Anda akan pulang ke negara Anda. Kemudian Anda harus memastikan bahwa Anda pulang. Jadi Anda harus menunjukkan Anda sudah beli tiket atau Anda tunjukkan itinerary itu kapan Anda pulang, berangkatnya kapan dan pulangnya kapan. Kemudian Anda punya uang yang cukup untuk tinggal di Kanada. Tergantung berapa lama ya, apakah Anda tinggal di hotel atau dengan teman atau dengan saudara. Kemudian Anda mungkin butuh medical exam dan letter of invitation. Kalau Anda punya saudara di Kanada, Anda bisa minta tolong buatkan letter of invitation. Di letter invitation itu kalau family seperti saya, sponsor ibu saya mengatakan selama ibu saya di sini akan tinggal dengan saya, semua saya jamin. Baru diizinkan dapat visa. Kalau cuman teman itu ya bisa, misalnya saya akan mengunjungi teman saya ini, tapi Anda harus memastikan Anda punya uang sendiri. Jadi tidak dijamin oleh teman Anda. Jadi ya di dalam surat itu Anda harus kasih nama lengkap, data tempat tanggal lahir dan sebagainya. Ini semua ya, alamat, teleponnya, apa hubungan Anda dengan orang itu, apa tujuannya pergi ke Kanada, berapa lama. Jadi ini orang yang menulis surat invitation, seperti misalnya saya sponsor ibu saya akan jelaskan nama ibu saya, tanggal lahirnya, alamatnya, teleponnya, relationship dengan saya adalah ibu saya, kenapa dia kesini untuk mengunjungi cucunya gitu ya, berapa lama di sini, 6 bulan atau 5 bulan ya, kemudian di mana tinggalnya, tinggalnya dengan saya, bagaimana dia membayar semua saya tanggung. Jadi makanya saya sebutkan kalau Anda diundang orang yang bukan family Anda harus buktikan bahwa Anda yang membayar semuanya. Terus kemudian kapan orang itu pulang, ibu saya pulang itu dari Kanada kapan. Kemudian saya menulis tentang diri saya sendiri, nama saya, tempat tanggal lahir, alamat di Kanada, telepon di Kanada, pekerjaan saya apa, apakah saya permanent resident atau Canadian citizen. Kemudian saya tunjukkan kalau saya status di Kanada itu apa ya, kopi permanent resident yang saya kasihkan karena saya bukan citizen ya. Kemudian detail dari family, jadi saya berikan kartu keluarga tuh ya. Ini lain lagi, kalau super visa itu untuk nenek kakek, ini harganya lebih mahal dan lebih lama, jadi saya tidak pakai super visa, lebih lama, jadi saya cuma visitor visa cuma 5 tahun dan bisa diperbarui gitu ya. Kalau kita kembali lagi apa medical examnya, ini untuk Anda yang ingin mendapat medical exam. Kalau Anda ingin ke Kanada, cari di dokternya, kita lihat ya apakah di Indonesia ada, di mana dokternya, kita lihat aja, kita klik go, ini dia, ternyata ada di Bali semua, Jakarta ada juga, di Makassar juga ada, Medan, ini di Surabaya, Rumah Sakit Premier, ini semua ada dokter-dokter khusus untuk meminta visa atau permanent resident Kanada, jadi bukan sembarang dokter. Sekarang gather document ini ya, jadi dokumennya ini disebutkan di sini ya. Tidak semuanya tidak wajib, ada yang opsional ya. Ini pertama, dokumen tentang identitas Anda, misalnya paspor. Details yang di-include adalah ada warnanya, color ya. Kemudian yang di halaman depan, jadi ada tanggal lahirnya, negaranya, ada visanya ya. Kemudian kalau Anda pernah dapat visa tuh di-include di situ. Terus nama ya, tanggal, dokumen number ya, citizenship, residency status, foto dan sebagainya. Family information. Jadi Anda sebagai aplikan Anda sendiri. Kalau membawa suami atau istri di sini, kalau membawa ibu di sini, bawa ya. Ini kalau satu keluarga apply. Ya, kalau Anda sendiri ini aja. Ya, tanggal lahirnya. Terus adresnya, terus kerjaannya apa. Gampang kan? Kemudian kalau kita terus kalau tidak punya anak,
langsung tanda tangan, tapi kalau punya anak, ini di sini. Ini saudaranya, perlu ditulis semua. Ini semua selesai, ya, kemudian I certify, tanda tangan dan sebagainya. Minor children, ya, kalau Anda bawa anak yang di bawah 18 tahun, tapi dia hanya pergi dengan satu orang tua aja, atau dengan sendirian, bahkan sendirian, atau dititipkan orang, atau family, atau teman. Harus bikin ini, letter of authorization. Jadi Anda bikin tulisan bahwa anak saya namanya ini lengkap ya, tanggal lahirnya, alamatnya ini, bla bla bla. Dia akan pergi bersama mamanya atau bersama papanya ke Kanada, misalnya contoh gitu. Ini ada cara-caranya. Kalau sebagai visitor, kalau dia sendirian ya, ini paspornya anak itu sendiri. Kemudian kopi akte kelahiran. Terus letter authorization tadi, English or French ya, ditandatangani oleh kedua orang tua bahwa orang tua itu membiarkan anaknya pergi sendirian. Kemudian anak itu akan alamatnya di Indonesia di mana dan mereka akan dijemput oleh siapa dan dia tinggal dengan siapa di Kanada. Oke, kalau dia pergi dengan satu orang tua, sama dia pakai paspornya anak itu, sertifikatnya kelahiran, letternya juga sama. Ya, ini semua ada ini lengkap. Kalau salah satu orang tuanya meninggal atau ini divorce ya atau separated ya, atau dia dengan pergi dengan legal guardian or adoptive parents, dia pergi dengan orang tua adopsi. Travel history ini bagus sekali, bisa menentukan Anda bisa cepat dapat visa. Kalau Anda pernah dapat visa negara lain, walaupun misalnya ke Jepang atau kemana, ke Korea atau kemana, tunjukkan di situ. Jadi detailsnya itu one clear copy of one or more the following. Jadi paspor yang dulu dengan si visa-visanya difotokopi semua, atau jangan difotokopi karena ini semua online, itu ditaruh di PDF file. Kemudian entry and exit time-nya ditunjukkan. Kalau Anda pernah studi atau kerja ya di negara lain, ditunjukkan. Valid atau expired visa ditunjukkan gitu ya. Kemudian itinerary ini harus ditunjukkan, cuman copy aja. Jadi Anda cuma menunjukkan berapa lama Anda akan tinggal di Kanada dan apa yang akan Anda lakukan. Jadi butuh flight details, pesawat apa, tanggal berapa berangkat, pulangnya berapa, kapan, kemudian akomodasinya di mana, apakah Anda sewa, ataukah kalau sewa harus tunjukkan bentuknya, misalnya sewanya berapa bulan, 1 bulan, atau hotel, ya, tunjukkan Anda sudah bayar hotel. Kan sekarang bisa, hotel itu kita ngebooking tanpa bayar dulu, bisa kan, tunjukkan itu. Ini juga itinerary itu kadang bisa, kalau online sekarang susah ya, harus bayar. Mungkin Anda bisa ke ini, ke apa namanya, travel agent gitu. Minta aja itinerary, bilang aja untuk visa. Bisa mereka nanti kasih fotokopi. Ya, kalau ada event misalnya Anda mau ada bisnis seminar atau apa, tunjukkan ya. Jadi disubmit dengan visa application ya. Kemudian bank account, ini dia. Ini harus menunjukkan bahwa Anda punya uang cukup untuk support Anda sendiri selama di Kanada. Jadi nggak sampai minta-minta pemerintah atau orang-orang. Detailsnya apa? Nama banknya dan kontaknya ya. Proof it is in your account. Jadi tunjukkan bahwa statement itu uangnya itu ada di situ 6 bulan setidaknya. 6 bulan yang di PDF itu ya, tunjukkan including balance ya. Jadi mereka tahu bahwa Anda mampu. Makanya saran saya, siapkan uang itu tidak diutak-atik selama 6 bulan. Tunjukkan bahwa uang Anda banyak gitu ya. Kemudian ini IMM 5475 ini authority to release personal information to a designated individual ya. Ini kalau Anda mengizinkan petugas di IRCC itu memberikan informasi Anda pada seseorang, misalnya kepada lawyer ya, agar orang itu bisa membantu Anda ngecek urusan Anda gitu. Kemudian biometrik dan kemudian apply online-nya di sini. Ya, apply online-nya di sini itu IRCC portal ini untuk visa turis ya. Kemudian Anda sign in, atau kalau register baru di sini. Kalau ingin cepat-cepat dapat visa di Kanada, tunjukkan bahwa Anda punya pekerjaan di Indonesia, punya bisnis, misalnya punya aset di Indonesia yang tidak bisa ditinggal, yang harus Anda urusi. Jadi kalau ada interview, jelaskan itu. Saya cuma jalan-jalan,
Karena saya enggak kalau dipancing apakah Anda ingin cari kerja karena usia Anda gini-gini, bilang aja, oh enggak, saya cuma ingin jalan-jalan aja, kepingin suasana baru, karena itu bagus dan sebagainya. Kemudian saya pulang karena saya punya job di sini. Saya punya bisnis di sini di Indonesia. Saya punya aset di Indonesia. Jadi saya harus urusi. Itu tipsnya. Jadi ada dua. Tuh yang pertama itu tunjukkan Anda mampu membiayai selama di Kanada. Kedua, Anda tidak butuh tinggal di Kanada karena Anda punya aset pekerjaan atau bisnis di rumah di Indonesia. Itu yang paling penting sekali. Selain itu, Anda tidak boleh pernah ada kriminal, tidak pernah dideportasi, dan Anda itu ke Kanada bukan untuk ilegal. Apakah nanti minta visitor tapi tiba-tiba sampai di sini minta kerja atau jadi refugee, itu tidak boleh. Jadi kalau visitor seperti turis pulang. Oke, semoga berhasil mendapat visanya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.